Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, sholawat kepada Nabi. Perkenalkan, nama saya Hasan Anaku. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian geopolitik menurut sejarah Indonesia, wawasan kedudukan, fungsi, tujuan, latar belakang, contoh para ahli. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Pengertian geopolitik menurut Zelen adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang. Sudut pandang ini mempelajari pengaruh faktor-faktor geografis terhadap negara dan kekuatannya, dan berdasar analisis tersebut diajukan tentang kebijakan yang paling efektif untuk menjamin kemana arah perkembangan negara. Secara khusus, geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis. Variabel geografis umumnya mengarah ke negara atau lokasi geografis negara yang bersangkutan, ukuran negara yang terlibat, iklim di daerah di mana negara ini, sumber daya alam, perkembangan teknologi, topografi, dan demografi. Pengertian geopolitik menurut para ahli. Yang pertama, yakni menurut Friedrich Ratzel 1897. Friedrich Ratzel merupakan tokoh yang terkenal mempunyai teori geopolitik. Pendapat dari Friedrich Ratzel ini juga disebut dengan teori ruang. Ratzel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih, antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Kemudian yang kedua menurut Karl Haushofer 1896 sampai 1946. Karl Haushofer berpendapat mengenai geopolitik ini juga disebut atau dikenal dengan teori ekspansionisme. Karl Haushofer dalam teori ekspansionismenya mengajarkan paham geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi, perbatasan, ruang hidup dari bangsa, dan juga tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Kemudian yang ketiga menurut Sir Harold Mackinder. Mackinder ini merupakan penganut teori kekuatan yang mencetuskan wawasan benua sebagai konsep pengembangan kekuatan darat. Yang keempat menurut Sir Walter Raleigh dan Alfred Mahan. Pendapat dari kedua ahli tersebut sering dikenal sebagai wawasan bahari. Teori Raleigh dan Mahan ini pada dasarnya merupakan teori kekuatan lautan atau kekuatan bahari. Kemudian yang kelima menurut Haggett. Geopolitik atau geografi politik menurut Haggett merupakan suatu cabang ilmu geografi manusia yang bidang kajiannya adalah aspek keruangan, pemerintahan atau kenegaraan yang meliputi hubungan regional, hubungan internasional, dan juga hubungan pemerintahan atau kenegaraan di permukaan bumi. Kemudian yang keenam menurut Preston James. Menurut Preston James, geografi dalam geopolitik ini mempersoalkan tata ruang publik untuk kehidupan, yakni sistem dalam hal menepati suatu ruang yang ada di permukaan bumi. Geopolitik di Indonesia. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Konkretnya, geopolitik sering dilihat sebagai prasyarat
untuk belajar pemikiran strategis berdasarkan kepentingan relatif dari darat dan laut. Kekuatan dalam sejarah dunia. Tradisi geopolitik konsisten meneliti korelasi kekuatan geopolitik dalam politik dunia, identifikasi wilayah inti internasional, dan hubungan antara darat dan laut. Kemampuan geopolitik. Kata ini berasal dari politik geo. Politik dan geo berarti bumi. Politik berarti kesatuan masyarakat. Geopolitik bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Sejarah lahirnya konsep geopolitik di dunia secara historis sebelum abad ke-19. Pandangan geopolitik terhadap dunia hanya berkisar pada lingkaran negara dan negara tetangga di sekitarnya. Para ahli belum memahami geografi bumi secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena pengetahuan manusia tentang bumi belum lengkap. Alat transportasi dan komunikasi yang sangat minim, terutama kemampuan jelajahnya. Guru besar geografi di Universitas London memberikan pandangan dalam teori geopolitiknya, yaitu bahwa benteng yang paling kuat di dunia terletak di wilayah Asia. Perkembangan sejarah dunia pada dasarnya diwarnai oleh konflik antara kekuatan darat dan kekuatan laut. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Konsep dasar wawasan Nusantara pemerintah dan rakyat memerlukan konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupan. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik. Konsep geopolitik, konsep persatuan dan kesatuan yang mengandung makna segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI. Yang kedua, konsep Bhinneka Tunggal Ika mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus didayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga yakni konsep kebangsaan, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu, memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama pula dan hidup dalam wilayah yang sama sebagai satu kesatuan ruang hidup, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kebangsaan mengunggah kesadaran segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konsep negara. Kebangsaan mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah, konsep negara kepulauan, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang negara kepulauan, yaitu sebagai kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau. Untuk itu, wilayah laut harus dipandang dengan media pemersatu bangsa. Konsep geopolitik mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia, yang posisi strategis Indonesia antara dua kawasan besar di dunia, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan sumber kekayaan alamnya merupakan suatu potensi bila bangsa dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dan menjadi kerawanan bangsa dan Indonesia mampu memanfaatkan belakang Nusantara. Berikut adalah latar belakang wawasan Nusantara. Falsafah Pancasila. Nilai-nilai pada Pancasila memiliki dasar pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai itu yakni penerapan hak asasi manusia,
seperti memberi kesempatan untuk berlatih sesuai dengan agama mereka sebagai kepentingan umum daripada kepentingan kelompok dan individu. Pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan konsultasi. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografis adalah fenomena yang dapat diperhitungkan sebab Indonesia memiliki kekayaan suku bangsa dan sumber daya alam. Yang kemudian aspek sosial budaya. Indonesia memiliki ratusan suku bangsa yang memiliki adat istiadat bangsa, kepercayaan, dan agama yang berbeda-beda, sehingga kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antara golongan mengandung potensi konflik. Kemudian aspek kesejarahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan persepsi nasional Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak ingin terulangi, perpecahan di dalam negara Indonesia. Hal ini karena kemerdekaan yang telah dicapai oleh rakyat Indonesia adalah hasil dari semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sendiri sangat tinggi. Jadi semangat ini harus dipertahankan untuk persatuan nasional dan menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mewujudkan dan mencapai suatu tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional memiliki spesifikasi sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara, falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan idil Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Wawasan nasional sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional sebagai politik dan strategi nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki fungsi sebagai pedoman, dorongan, rambu-rambu, serta motivasi dalam menentukan segala kebijakan, perbuatan, keputusan, dan tindakan bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu yang pertama, tujuan nasional. Dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuannya adalah untuk membawa kesatuan ke dalam semua aspek dari kedua kehidupan alam dan sosial. Dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia menjunjung tinggi kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk mengatur dan membina kesejahteraan, perdamaian, dan bangsawan dan martabat manusia di seluruh dunia. Demikian itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.